kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Ini saya kedatangan Vivo Y12. HP ini kata yang punya sudah dibawa ke counter sana, counter sini. Jadi akhirnya dibawa ke tempat saya. Keterangan sama yang punya, HP ini mati mendadak setelah habis baterai. Lalu mau dicas, dia tidak mau tampil lagi atau tidak mau hidup lagi. Jadi di sini saya ambilkan kabel casan. Ini saya pasangkan. Benar saja di sini tidak ada responnya untuk pengecasannya. Lalu saya coba tekan tombol on off-nya. Tidak mau juga dia hidup. Lalu kita ukur untuk tegangan baterainya. Itu daya baterainya 4,1 volt. Sudah dipastikan bisa menghidupkan HP Vivo Y12 ini. Masukkan kabel casan. Daya yang ada di konektor baterai yang di mesin itu 0,3. Sudah dipastikan tidak bisa mengecas. Sekarang kita cek menggunakan kabel power supply. Ini kabel power supply-nya saya pasangkan dulu. Dan sudah terpasang. Di sini tidak ada tanda-tanda konslet. Lalu saya coba hidupkan. Dan tanda-tanda ampernya juga tidak ada. IC charge-nya sudah terbuka dari awal, dan ini sudah ada bekas peluknya untuk di IC charge-nya. Jadi kita cek dulu apakah ada konslet atau tidak. Ini kalau nggak salah jalur PPH power. Masih nyambung untuk lilitan itu. Lalu kita cek untuk di IC power, karena di sini untuk IC charge-nya tidak ada konslet. Kalau saya cek sekarang belum ada konsletnya. Karena sebelum ini untuk Vivo Y12 yang sering masuk, biasanya di sekitar sini ada konslet kalau dia tidak mau hidup. Di sini tidak ada konsletnya. Semuanya normal, tidak ada konslet. Atau kita cek dulu untuk lilitannya masih terhubung. Karena kalau ada lilitan yang putus, itu bisa juga mengakibatkan mati total. Dan di blok IC power tidak ada juga untuk konsletnya. Setelah saya cek lagi, ternyata di sini. Dan setelah saya teliti lagi, ternyata ini dioda ini cara pemasangannya terbalik. Kita perjelas dulu.
Di sini ground, memang jalur ground, dan di sini jalur PPH power. Jadi kalau untuk dioda, dia tidak, garis ini maksud saya tidak ke arah ground, tetapi ke arah positifnya. Jadi kita coba angkat dioda ini, atau saya balik untuk dioda itu. Ini akan saya coba balik karena untuk pemasangannya tidak sesuai prosedur. Jadi saya balik. Ini entah disekot, entah disengaja atau tidak. Yang pasti pemasangan sebelum dibawa ke counter saya ini sudah terbalik. Apa ini jebakan? Tidak tahu. Jadi kita balik dulu sesuai tempatnya. Lalu kita cek menggunakan dioda mode lagi. Di situ nilainya 0,35, itu menjadi 0,36. Ini dikarenakan mesinnya masih panas, tetapi pemasangannya seharusnya begini. Ini kodenya ada garis. Sebelumnya tadi menghadap ke atas untuk garis ini, itu terbalik, seharusnya ke bawah. Entah kenapa dia terbalik, dari awal sudah terbalik. Apakah ini jebakan atau tidak disengaja sama teknisi sebelumnya? Yang pasti kita balikkan dulu ke tempat sesuai prosedurnya. Dan di sini kita cek kembali. Kita pasangkan lagi untuk fleksibelnya. Lalu kita masukkan dulu kabel casan, karena sebelumnya tadi di sini tidak ada nilai atau tegangan untuk konektor cas yang ada di mesin. Kita setel dulu multinya. Lalu di sini saya cek. Di situ sudah menggapai 4,5 volt, dan pengecasan ini sudah normal, sudah ada tegangannya. Lalu saya coba hidupkan. HP sudah getar. Benar saja HP ini sudah hidup kembali. Dan HP ini sudah masuk ke menu lagi, sudah hidup. Ini masih membaca.